Pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada, kembali dalam program Dialog Eksklusif bersama saya Aga Prawira. Dan kali ini tentunya pemirsa, seperti kita ketahui pada 26 April lalu terjadi musibah kebakaran yang melanda Pasar Bungur atau Pasar Atas Muara Bungo. Dan tentunya dari bencana musibah kebakaran ini belasan kios hangus terbakar dan tentunya menimbulkan permasalahan ekonomi bagi para pedagang. Untuk itu dalam kesempatan dialog eksklusif kali ini kita akan membahas pasca musibah kebakaran yang menghanguskan belasan kios tersebut, dan tentunya di tengah-tengah kami sudah hadir berbagai narasumber, yaitu ada Bapak Ali Kadar selaku pengurus pedagang Pasar Bungur, dan juga ada Bapak Nanang selaku Kepala UPT Pasar. Ya. Dan tentunya ada tokoh pemuda, kita hadirkan Bapak Palevi. Dan tentunya dari korban sendiri atau pemilik kios yang hangus terbakar, yaitu ada Bapak Yaldi. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir dalam dialog kali ini ya. Mas Eka. Dan pemirsa, tentunya kita ingin tahu dulu awal mula kejadian musibah kebakaran ini. Tentunya kita ke Pak Yaldi dulu ya. Nah, bisa nggak Pak Yaldi mungkin sedikit menceritakan pada saat kondisi waktu itu terjadi musibah kebakaran, apa kira-kira yang Bapak rasakan ketika kejadian pada musibah lalu itu? Kalau kita rasain ialah sedih lah ya. Jualan ini kan terbakar, modal kita habis. Nah, kita kan berharap lah untuk ada bantuan dari masyarakat gitu. Kita kan mulai kayak ini, kondisi kita kan lah banyak kebakaran di tempat kita, ke kios teman-teman semua. Ya gimana lah ke depannya, berharap kita semua adalah bantuan dari sana. Oke. Nah, ini bisa diceritakan nggak kerugian yang Bapak alami itu apa saja yang terbakar atau yang dialami? Kalau saya kerugiannya. Saya kan jahit ya. Oh, kios jahit ya, penjahit ya. Jahit. Kalau kerugian kiralah anggaran buat mesin aja ya. Mesin aja anggaran 7 juta ada, terus barang-barang orang. Itulah kios kita, tapi yang lain lebih lah. Ada puluhan. Jadi hingga saat ini Bapak belum menerima bantuan gitu? Kalau sampai saat ini belum ada bantuan. Belum ada ya? Belum ada bantuan. Oke. Mungkin ke Pak Nanang nih selaku PT Pasar nih Pak ya. Iya. Pak, ini kan tadi sudah dijelaskan nih bahwa Pak Yaldi ini mengalami kerugian dari musibah kebakaran. Ya mungkin berkisar hampir 10 juta ke atas ya. Iya. Nah ini dari UPT Pasar nih Pak, bagaimana sebenarnya dari UPT Pasar dalam melihat kondisi pasca kebakaran ini sekarang? Oh, terima kasih Pak Ega ya, atau Mas Ega lah ya. Terima kasih. Iya. Jadi begini Pak, memang saya selaku KUPT Pasar ini kan memang sudah mendata, mengidentifikasi semua korban. Nah, dari hasil itu sudah kita sampaikan ke dinas sosialnya agar mereka ini kan umpamanya kan apakah ada bantuan gitu kan. Tapi data realnya sudah kita serahkan. Nah, untuk kelanjutannya tadi pagi saya coba berkoordinasi lagi dengan Pak Kadis Sosial. Saya video call dengan beliau, ternyata beliau bersama dengan Kadis BPKAD. Nah, ternyata mereka juga sedang berbincang persoalan bantuan-bantuan yang akan diluncurkan. Nah, itu kira-kira Pak Ega. Ya. Tapi kami juga sudah mengundang pemirsa Dinas Sosial dan juga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo, tapi memang pada kesempatan ini belum bisa hadir karena ada keperluan dan hal sebagainya. Jadi Pak Nanang, kalau misalkan dari data tersebut, itu berapa banyak sebenarnya yang dari musibah kebakaran ini yang dialami? Berapa jumlah para pedagang yang terdampak? Oh, menurut data kita Pak Ega,
setelah pasca kebakaran itu kan kita undang korban-korban, bahkan waktu itu dihadiri oleh Pak Camat langsung, kemudian Pak Lurah, kemudian dinas yang terkait itu berjumlah sekitar 47 orang. 47 orang gitu. Nah, dan data itu sudah kita serahkan gitu. Itu dari 47 pedagang itu rata-rata para pedagang penjual apa tuh, Pak? Itu macam-macam, Pak. Ada yang dari buah-buahan, Buah-buahan. kemudian pakaian. Nah, itu. Kemudian ada beras, sembako lah gitu. Sembako. Ya. Dan kondisinya mungkin saat ini sudah memang hangus ya. Habis semua ya, ludes semua. Ludes gitu ya. Ludes gitu. Baik. Jadi dari UPT Pasar mungkin dari pasca kebakaran ada nggak sih Pak upaya atau langkah darurat waktu kondisi awal gitu ya yang dilakukan kepada para pedagang yang menjadi korban? Ada. Yang jelas kita dari UPT Pasar ini kan pertama menghibur dulu lah kan, karena ini kan memang bukan musibah mereka saja, tapi musibah kita bersama, Pak. Nah, maka tahap awal kita panggil mereka-mereka, makanya kita apa namanya menghibur lah kan, sehingga jangan mereka itu terlalu sok kali kan. Nah, makanya kita panggil, kita hibur, kemudian Pak Wabub mereka juga datang. Nah, sudah menyatakan bahwa mereka akan diberi suatu bantuan lah, kira seperti itu. Kemudian juga Pak Bupati kita setelah dia pulang dari Jakarta, dia langsung mampir ke lokasi kebakaran. Bahkan beliau juga apa namanya memberi masukan, kemudian bahwa pedagang-pedagang yang korban itu akan dibantulah, kira-kira seperti itu. Rasanya. Ya. Ini memang kalau musibah siapa yang tahu ya, Pak? Iya, gitu. Tapi begini Pak, mungkin Bapak bisa sedikit menginformasikan kepada masyarakat. Musibah kebakaran ini diduganya itu apakah terjadi kebakaran dari kelalaian atau korsleting listrik atau apa waktu itu tuh Pak? Kalau kita menurut analisa kita, karena memang saya kan bukan polisi juga, ahli forensik, tetapi menurut analisa kita bahwa memang itu kelalaian dari pedagang tentang penyambungan listrik. Arus pendek ya. Gitu. Baik. Nah ini kita coba ke Bung atau Bapak nih, nah, Pak Levi. Ya jadi memang kalau ini ya kita tadi dengar sama-sama tentang musibah kebakaran Pak Levi, tentunya masih banyak permasalahan yang PR gitu ya, PR yang harus kita sama-sama ini kita lihat bersama. Nah dari Pak Levi ini melihat awal ini kejadian ini. Dari musibah belum ada bantuan, kira-kira seperti itu. Mungkin bagaimana menurut Bang Palepi? Ya kalau menurut saya pribadi sebagai tokoh pemuda atau mewakili pemuda Kabupaten Bungo, ya saya berharap kalau memang pemerintah ingin membenahi atau memperhatikan pedagang-pedagang yang ada hari ini, apalagi pasca kebakaran, ya kita yang pertama kita cukup prihatin lah, tahu sedih. Yang jelas kita berduka atas musibah itu. Di satu sisi tidak ada orang yang mau mendapatkan musibah, apalagi pedagang, kan gitu. Betul. Jadi memang kehadiran pemerintah hari ini, apalagi bantuan pemerintah hari ini sangat ditunggukan atau dinantikan oleh pedagang. Setidaknya ada bantuan mungkin berupa moral, ya kan? Bisa juga material, ya kan? Ini kan kita ada dinas mungkin yang lebih mengetahui di mana anggarannya untuk bisa membantu para pedagang yang ada pada hari ini supaya mereka juga bisa hidup seperti bulan ke bulan, karena di situ ada harapan besar bagi keluarga mereka untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah.
seperti dinas terkait mungkin ya saya sampaikan dinas sosial, Ya. bisa juga melalui Basnas, ya kan. Yaitu harapan kami kalau memang ada keterlambatan atau memang tidak ada bantuan, ya tolong diberi tahu kepada para pedagang. Gitu. Jangan sampai pedagang menilai pemerintah ini terlalu cuek gitu, terlalu acuh, tidak peduli gitu kan. Padahal dari awal Bupati sudah tegas menyampaikan bahwa nanti akan ada bantuan. Cuman kan kita tidak tahu Kapan? kapan bantuan itu akan diterima oleh para pedagang. Ya. Itu. PR Seperti itu ya. Iya. Nah, Ya, jadi Pak Lupi tadi menarik tuh. Memang kita turut prihatin dengan para pedagang, apalagi kan ketidakpastian kapan bantuan itu ya. Nah, jadi kalau menurut Bung Palepi ini, apa sih sebenarnya kalau pandangan Pak Palepi yang harus dilakukan untuk langkah awal untuk pemerintah ini dari sudut pandang Pak Palepi? langkah awal kan yang jelas kan inventarisir Nah, data korban pasca kebakaran. Jadi kan orang-orang ini kan seharusnya kan memang penerima bantuan dari betul. pemerintah. Jadi diinventarisir, ya segeralah dikoordinasikan dengan pejabat yang berwenang. Mungkin dinas sosial kan sudah memiliki data nih para pedagang yang wajib dan layak menerima bantuan. Ya bantuan itu kan tidak perlu banyak-banyak. Yang Iya. penting ada perhatian. Iya, betul. Ada perhatian dari Pemda itu. Iya. Apalagi ini Bupati juga sudah menyampaikan bahwa Pemda akan bantu gitu. Ya kan? Nah, jadi bantuan ini memang sangat diharapkan oleh para pedagang hari ini. Iya. Karena ya kita sedih lah kalau Pemda tidak bersikap, kalau Pemda tidak memberi bantuan kepada para pedagang yang telah mendapatkan musibah. Karena kita juga berpikir karena mereka ada keluarga Iya. yang harus dihidupkan, gitu. Apalagi sekarang mungkin mereka harus mencari dan berpikir kembali bagaimana untuk berjualan lagi gitu. Ya kan? Dan juga Pemda juga harus siapkan ya kan tempat ya relokasi tempat ya yang lebih layak untuk mereka berdagang. Iya. Kalau nanti ada kesulitan ya tolong dibantu gitu untuk mereka bisa berdagang kembali karena mereka memang mencari rezeki dari hasil berdagang gitu. Iya. Nah, itu mungkin agak Kita kembali ke Pak Nanang, Pak Nanang. Iya. Jadi tadi itu kan Pak Nanang sudah mendengar juga apa dari Pak Palepi ini kan, bahwa sebenarnya pedagang itu menunggu nih perhatian dari pemerintah. Jadi Sebenarnya Pak Nanang mengetahui nggak sejauh mana sih sebenarnya proses atau mekanisme pemberian bantuan ini? Jadi apa yang disampaikan oleh adinda kita Pak Lepi ini itu sudah kita lakukan Pak ya. Jadi mendata, artinya tugas saya mendata korbannya berapa, itu kan sudah kita laporkan kepada dinas-dinas yang terkait. Nah artinya kita tinggal menunggu. Dan Pak Bupati juga pernah telepon saya bahwa pedagang-pedagang yang korban kemarin itu memang harus dialokasikan. Nah, tinggal lagi kita menunggu proses. Karena gini Pak, uang negara tidak sama dengan uang pribadi. Betul. Kan itu kan begitu Pak. Pak oleh Adinda Pak Lepi. Betul. Ya Pak Ali ya. Nah, jadi biar tahu kita tunggu proses. Karena barang itu diajukan, kemudian didisposisikan. Nanti ada peralihan anggarannya kan begitu. Nah, artinya pemerintah dalam hal ini tidak diam. Adinda Pak Lepi tidak diam. Nah, artinya pemerintah proaktif dalam hal ini. Nah, itu Pak Eka dari kita. Tapi untuk rencana pembangunan tadi relokasi ya tempat, apakah sudah diwacanakan gitu? Progresnya Itu sebenarnya kan yang berhak menjawab dalam hal ini itu kan dinas selaku pelaksana teknis itu kan PU sebenarnya Pak. Nah, kemarin kan PU sudah juga berkomunikasi dengan kita akan melaksanakan itu kita. Berarti direncanakan akan ada pembangunan baru ya? Iya. Apalagi kita kan sudah merencanakan, Pak Bupati merencanakan itu ada pembangunan baru Pak Ega. Iya. Baru yang di sebelah PTM Bungur baru Iya. namanya. Itu kan dana APBN.
Pak Bupati kan ke Jakarta, Bungo Jakarta, itu ngurus itu sekarang. Nah, jadi saya juga berharap kepada pedagang bersabar kan. Yang namanya musibah, siapa yang mau punya musibah? Tapi dalam hal ini pemerintah tidak diam, tidak diam dalam hal ini Pak. Baikkan. Ini kan apa yang disampaikan oleh Adinda kita Pak Levi tadi, itu sudah kita ajukan. Bahkan bantuan sekalipun sudah diproses sekarang. Nah, itu. Jadi 46 ini 47 ya. Iya, 47 ini akan mungkin untuk awal ini akan menerima bantuan dari dinas sosial dulu ya. Nah, Itu rencananya bertahap atau sekaligus? kalau informasi yang saya dapat tadi itu sekaligus Pak. Sekaligus, kemarin datang dari stafnya dari dinasnya sosial ke kita itu meminta langsung nomor rekening. Oh, Nah, artinya kan bantuan itu langsung kepada rekening yang bersangkutan. Oke, Pak Ali Kadar nih mungkin ya mau kita jelaskan kembali apa menurut Bapak dari keluh kesah para pedagang yang menjadi korban saat ini, itu bisa Bapak sampaikan. Terima kasih Pak Aga yang sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku pengurus pedagang pasar atas. Ya, judul awalnya sangat prihatin gitulah Pak. Karena pedagang, kami sebagai mitra pedagang yang berada di lokasi Pasar Morobungo itu sangat prihatin. Tetapi dalam artian keprihatinan kita sejauh mana? Kita cuma berharap kepada pemerintah Kabupaten Bungo memberikan solusi yang terbaik untuk terhadap pedagang. Kenapa? Pedagang memang sehari-hari kehidupannya di situ. Dengan tanpa disengaja, tanpa diduga, ludes. Itu namanya musibah. Kita tidak bisa untuk mengantisipasi atau untuk merencanakan sama sekali, itu kuasa Allah. Tapi kami hanya berharap kepada kami sebagai penyambung tangan dari Pak UPT, juga kepada Dinda Pak Levi, dan juga kebetulan ada salah satu pedagang yang korban dalam kebakaran ini. Kami hanya itu berharap besar, terutama lagi kepada pemerintah melalui Pak UPT. Mudah-mudahan bantuan untuk terhadap pedagang kami ini sesegera mungkin. Kenapa? Sudah resah pedagang. Kenapa Pak Bupati sendiri sudah menyampaikan bahwasanya bantuan akan ada. Tapi nominalnya juga nggak disebutkan. Tapi pedagang berharap bantuan. Paling tidak untuk biaya kehidupan sehari-hari semenjelang mereka-mereka itu bisa berdagang kembali. Terus lagi masalah alokasi pedagang. Ini kami yang selalu memantau tiap hari keresahan pedagang untuk berdagang di mana, lokasinya ini. Jadi buat sementara waktu kami serahkan kepada Pak UPT untuk menerapkan di mana pedagang bisa berjualan. Yang penting tidak menutupi akses jalan, berdaganglah mereka sebelum ini dibangun. Kan gitu Pak UPT ya? Nah, jadi kami berharap itu Pak, dengan bantuan kita semua, yang terutama Pak UPT yang dominan untuk pengawasan pasar ini, kami berharap kepada beliau bantuan sesegera mungkin. Juga himbauan kami kepada Pak Bupati, mudah-mudahan bantuan ini segera mengalir ke pedagang yang bersangkutan yang dapat musibah. Saya rasa itu aja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terakhir kita mungkin ke Pak Levi nih. Untuk harapan ke depan sebagai kita menyikapi musibah kebakaran ini seperti apa? Ya, harapan ke depan mungkin dari kami pemuda, ya kami berharap pasca kebakaran ini apakah nanti Pemda memiliki rencana-rencana seperti pembangunan baru gitu kan. Ya karena apa? Pasar kita ini seharusnya sudah patut direvitalisasi. Jadi janji revitalisasi itu yang harus ditunaikan segera. Supaya apa? Masyarakat bisa berdagang dengan nyaman. Dan masyarakat bisa berbelanja dengan nyaman gitu. Karena apa? Kalau sudah ada revitalisasi pembangunan pasar baru, itu jelas penertiban atau penataan pedagang itu bakal terlihat rapi gitu kan. Apalagi sekarang dunia pasar itu sudah lebih maju, sudah digitalisasi gitu kan.
kita sudah bisa mesan apapun bentuknya itu di rumah itu kan, melalui HP segala macam gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu juga sudah harus diterapkan di lingkungan pasar. Apalagi kita pasar tradisional gitu kan, pasar tradisional modern gitu kan. Iya. Jadi sudah harus modern gitu kan. Harus pasar Iya, modern. harus mengikuti itu Iya. perkembangan, setiap perkembangan. Jadi harapan kami dari pemuda bagaimana nanti ke depannya pasar Bungur ini atau pasar atas ini yang dikenal ya. Pasar atas ini ya lebih modern lah, lebih tertata rapi itu. Tidak ada lagi pedagang-pedagang kaki lima yang berserakan. Iya, Ya iya, kan? iya. Apalagi tempat-tempat yang tidak tertata rapi. Nah, itu harapan kami ke depan. Bagaimana nantinya memang pasar ini menjadi ikon lah Ya, di Jambi wilayah barat khususnya atau di etalase Jambi. Iya. Jambi Barat ya. Karena apa? Ya saya berjalan juga di daerah-daerah lain, saya melihat pasarnya itu sangat rapi. Iya. Ketika pasar tidak ada lagi berdagang, itu memang itu bersih semua. Lokasi pasar itu bersih, rapi itu. Nah, jadi harapan kami para pemuda ya seperti itu. Bagaimana nantinya dengan rencana revitalisasi pasar ini, memang pembangunan pasar ini menjadi ikon. Ikon. Ya, menjadi percontohan. Dan kita pedagang juga lebih tertib gitu kan. Berdagang mencari rezeki gitu. Dan pembeli pun juga untuk datang ke sini tidak segan-segan. Karena mereka merasa nyaman berbelanja ke pasar gitu. Iya. Nah, itu harapan lagi. Apalagi sekarang ini dunia usaha persaingan sangat ketat gitu kan. Terus lah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan harapan ke depan ya. Dari Harapan ke pemuda depan. Bung Aga. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Bang Palevi ya sudah hadir di sini. Mungkin statement terakhir dari Bapak UPT Pasar nih tentang harapan kita bersama-sama di hari musibah pasca Sebenarnya kebakaran. apa yang disampaikan Adinda Pak Happy tadi sebenarnya sudah cukup baik Pak. Dan juga harapan saya kan menjadikan pasar Bungur ini menjadi pasar yang bermartabat, beretika, kemudian bersih, nyaman, tertib, dan yang tidak kalah penting yang disampaikan tadi pengunjungnya rame, kemudian pedagang juga laris dagangannya. Itu harapan kita semua kan. Dan begitu. Iya, iya. Nah, itu mungkin Pak dari kita. Baik, terima kasih para narasumber yang telah hadir dalam dialog eksklusif kali ini. Pemirsa Bungo TV, demikian pembahasan dialog eksklusif kita pasca musibah kebakaran di Pasar Bungur Muara Bungo. Mudah-mudahan topik kita kali ini bisa menjadi suatu inspirasi, suatu yang bisa kita ambil maknanya, dan mudah-mudahan para pedagang juga segera ya bisa mendapatkan bantuan dari pihak-pihak manapun. Dan nantikan selalu dialog eksklusif tentunya dengan topik-topik menarik lainnya. Tetap di Bungo TV, selalu di hati.